Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Kabar teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dengan Nyentir Drill. Nah, kali ini di depan saya sudah ada reel yang cukup lawas ini ya, yang lawas sekali ini. Reel dari Ryobi. Nah, untuk Ryobi yang ini, Ryobi yang asli dari Jepang atau made in Japan. Nah, ini dari bodinya ini ya. Ini keluaran tahun 80-an. Untuk putaran ya, ciri khas banget dari lama dia ada suara dari dockingnya. Nah, di zaman reel kayak gini ini masih belum ada one way, jadi dia masih menggunakan docking yang mana ya lah tekanannya ini kuat banget ini. Kalau misal dimatikan, nah ini suara hilang tapi dia bakal bisa mundur. Nah ya, oke, langsung aja kita bongkar. Di reel ini kita harus lepas dulu di tutup cover samping ini. Nah, untuk reel ini dia menggunakan screw in di bagian kanan. Ini dia bautnya, kita lepaskan. Oke, untuk bautnya ini baru bisa kita ambil handle. Ini bisa dibilang reelnya cukup terawat ya dari bagian ini. Jadi belum ada bagian yang tergores meskipun ada lecet di bagian sini. Ini lecet pemakaian. Langsung kita lepaskan drag washernya. Ya cukup simpel di bagian knopnya ya. Kita bongkar di bagian spool. Sini kawatnya dia bentuk lingkaran, kita lepaskan dulu kawat penguncinya. Oke, langsung kita buka, kita ambil satu persatu drag washernya. Di sini ada yang bentuknya seperti pear ya, bentuk melengnya melengkung kayak gitu. Ya. Dengan tengah dia sama. Nih, yang empuk ini ya. Untuk susunan dari drag washer di sini masih bagus. Kita cek lagi apakah susunannya masih benar. Nah, ini bagian sini jangan sampai lengketin ya. Ini beda sama carbon tag. Oke. Untuk drag washer di sini ada 1, 2, 3, 4 set ini ya. Lanjut kita lepaskan. Oke, sini ada 4 set ini ya, 1, 2, 3, 4. Langsung kita lanjut lepaskan di bagian body dulu, karena untuk bagian clicker ini dia udah paten, ini nggak perlu kita paksa untuk dilepaskan, biar kena gini aja. Kita cuma tinggal buka baut body yang ini di sini. Oke, untuk baut di sini bawah ada ring ya, di bagian bawah baut ini ada masing-masing diberikan 1 ring ini. Lanjut bisa kita buka, kita lepaskan bodinya. Nah ini ya, posisi dari dockingnya itu ada di bagian sini yang bikin suaranya tadi. Terus ini kita cek juga di bagian sini. Nah ya, yang untuk suara clicker tadi posisinya dari bagian sini. Nah, pada saat kita naikkan kayak gini, ini yang gerak ini.
Nah, ini mendorong ini biar naik. Ya, modelnya dia mendorong kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, sistemnya. Ini biarkan kayak gini aja nggak apa-apa. Lanjut kita lepaskan slider dulu dan main shaftnya. Lanjut kita lepaskan slidernya, main shaftnya dulu, baru slider. Nah, baru bisa kita buka. Di sini ada bushing, kemudian ada ring. Lalu baru bisa kita lepaskan drive gearnya. Oke, seperti ini. Slider kita ambil. Kemudian di bagian oscillation gearnya atau bal gearnya kita lepaskan dulu. Oke, di sini slider sudah terlepas. Gear oscillation sudah dilepaskan. Lanjut kita lepaskan bushing yang ada di bagian drive gear bawah ini. Untuk yang bushing bawah, sini modelnya seperti ini. Di modelnya di bagian atas ada semacam pengunci dari bushingnya. Nah, lanjut kita lepaskan baut pengunci dari rotor. Oke, kita lepaskan rotor dulu. Lanjut kita bongkar di bagian rollernya. Ini untuk roller menggunakan obeng min ya. Besar ini ya. Keadaan dari rel ini cukup bagus ya. Di bagian grease-nya dia masih terawat dengan baik. Di bagian rollernya juga sama. Ini pemiliknya sering merawat di bagian rollernya. Nah, ini semua sering kita lihat di bagian roller dari rel-rel lama itu kebanyakan rollernya tidak bisa dilepas semua. Nah, untuk yang kali ini kita dapat yang relnya yang terawat. Jadi semua bagian itu bebas dari korosi. Ya, meskipun tidak bebas 100%, tapi di sini ada sedikit ya kerak yang menempel di bagian bawah sini. Ini putih-putih ini. Nah, itu ada kerak itu. Lanjut kita lepaskan clutch dari bell armnya. Pair ini masih sangat kuat ya. Ciri khas dari rel lama itu pairnya semuanya itu kuat sekali ya. Nah, untuk melepasnya, ini kita harus tahan dulu di bagian dua bagian sini dengan dua jari kayak gini. Baru bisa kita ambil bell armnya. Lanjut untuk penutup dari pair ini kita lepaskan dulu. Nah, lanjut di bagian penutupnya kita lepas, kemudian pairnya. Nah, untuk pair ini ya standar dari rel lama itu pairnya harus tebal, minimal 1 mili ya. Kelihatan banget kalau ini pairnya tebal. Nah, ini ya 1 mili.
Oke, untuk bagian rotor sudah, ini cukup enteng karena ini bahannya menggunakan magnesium. Nah, kita juga lepaskan ini di bagian sini. Cara melepasnya tinggal kita tarik ini pier kecil ini. Kita tarik ke atas, kita dorong aja ke atas kayak gini. Nah, ini udah bisa dilepaskan. Kemudian baut bisa kita buka. Ini kalau misal teman-teman penasaran mau tahu ini caranya gimana melepasnya, ini cukup mudah sebenarnya. Di bagiannya cuma ada baut ini, terus sama di bagian bawahnya, pirnya. Nah, gini ya. Baut, kemudian ada pirnya seperti ini, bentuk segi siku. Kemudian ada klikernya. Dia kliker dia udah jadi satu kayak gini, paten. Jadi kalau semisal suara klikernya nggak ada, harus dicek di bagian pirnya ini. Kemungkinan pir ini sudah patah atau sudah melemah. Itu kurang lebih tekanan dari pirnya kayak gini. Jadi pada saat pirnya narik itu posisinya ini, lubang ini harus satu garis lurus dengan yang ada di sini. Nah, ini posisinya harus kayak gini ya lurusnya. Nah, pada saat ditarik kayak gini, dia balik lagi. Nah, ini posisi clicker yang normal. Oke, lanjut. Di bagian sini udah habis. Lanjut kita lepaskan pinion gearnya. Pertama, untuk melepas pinion gear, kita harus lepas dulu docking untuk di bagian pinionnya yang atas. Ya, oke. Di bagian docking, di sini ada ring di bagian bawahnya ini. Ini ringnya, kita taruh dulu, susunkan. Lanjut kita lepaskan dockingnya. Nah, ini dia docking. Nanti kita cek pada saat sudah cuci ini kondisinya bagaimana. Nah, untuk reel ini dia tidak menggunakan pir di bagian on off dari dockingnya. Dia menggunakan plat. Nah, platnya ini kencang sekali. Nah, bisa dilihat ini ya, tebal platnya ini berapa mili. Kita cek. Tapi tetap harus kita lepaskan ya di bagian pir untuk one way-nya. Untuk melepasnya tinggal kita tarik ke atas kayak gini. Ya, ini jangan dorong-dorong ke belakang. Dan ini masih ketahan di bagian bawah sini. Ini harus kita lepaskan dulu. Kita biarkan kayak gini, kita lepaskan dulu penutup untuk pinion gearnya. Sekaligus pengunci dari bearing rotor. Nah, usahakan ini karena reel lama, bautnya ini masih kencang semua. Usahakan saat melepas bautnya harus kita kasih kejutan di awal muternya. Nah, gini. Sampai bunyi klik. Nah, gitu suaranya. Baru bisa kita lepaskan semua bautnya. Oke, ini ya pinion gear dan ada bearing ya di bagian atas dari pinionnya. Lanjut di sini kita lepaskan pir on off dari docking ya. Ini dia pirnya. Baut jangan lupa ini harus kita satukan supaya nanti tidak tercecer kemana-mana. Lanjut di sini kita lepaskan dulu baut penguncinya ini.
Oke, baut pengunci terlepas, kita taruh dulu. Di bagian bawah baut di sini ada ring transparan di ringnya. Nah, itu ya ringnya. Kita lepaskan dulu ringnya. Kemudian di sini on off-nya kita ambil, ada ring lagi. Nah, hati-hati karena ini cukup banyak di bagian ini ada beberapa ring. Ini dia ringnya. Dan bisa kita lepaskan as untuk on off-nya. Nah, sebelum kita lepaskan di sini ada on off untuk clicker. Harus kita perhatikan juga posisinya. Nah, ini ya. Ini kalau misal posisi off, dia ada di posisi on ya. Posisi onnya ada di bagian bawah sini. On dia naik ke di off. Nah, kalau off dia naik ke atas gini, dorong. Terus ke bawah ini posisi on, bagian dock clickernya. Kita tarik dulu, lepaskan. Nah, oke. Oke, kita lepaskan asnya. Sip. Oke, untuk semua bagian sudah. Di bagian mesin juga sudah habis. Untuk yang cover ini paten ya. Kelihatan di bagian dalam ini sudah dilas atau dipanaskan di bagian plastiknya. Oke ya, untuk bagian mesin sudah, di bagian spool juga sudah. Langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dilakukan pencucian, langsung aja kita cek dulu kondisi dari mesinnya. Pertama dari drive gear. Nah, untuk drive gear, wah ini masih bagus banget ya. Di bagian mata dari gearnya ini masih belum ada cacat yang parah. Cuma di bagian ini ujungnya sini itu mengalami aus pemakaian ya ini ya. Tapi masih dalam kondisi yang normal. Jadi belum sampai terlalu tajam. Biasanya kalau gearnya yang udah mulai rusak itu di bagian matanya ini sudah mulai lancip ya. Jadi kalau kita sentuh seperti ini, seperti ada bagian yang sangat tajam. Saking tajamnya ini tajamnya bisa sampai seperti pisau ya. Kalau misal gearnya sudah mulai aus. Ya, untuk pinion, oh sip, pinion juga masih bagus ya. Kita giniin. Kalau kita gosokkan seperti ini menggunakan kuku, ada bagiannya agak gergel atau yang agak kasar di bagian gearnya, itu berarti di bagian mata dari gearnya sudah mulai aus juga. Tapi di sini untuk ausnya ini masih tergolong normal juga. Oke, lanjut untuk docking. Di bagian docking di sini docking masih sangat bagus ya, belum ada cacat juga. Masih dalam kondisi normal. Oke. Di bagian roller, tadi di bagian roller di bagian atas, bawah sama di bagian as tengahnya sudah mulai ada korosi yang menempel, tapi sudah bisa kita bersihkan ya. Tinggal kita gosok aja dengan amplas yang paling halus ya. Ingat, jangan sampai menggunakan amplas yang kasar, karena kalau semisal pakai yang kasar nanti bisa melukai di bagian bawah dari rollernya ini. Di bagian bawah dari roller juga sama dudukannya, bisa mungkin menggunakan amplas yang paling halus, yang bisa menggunakan amplas 1000, 2000 atau 3000. Ya, langsung aja kita mulai dari bagian rotor dulu. Nah, untuk bagian rotor di sini kita berikan grease dudukan untuk pir clutch-nya. Di sini kita grease dulu. Ya. Oke, untuk posisi pir, kita perlu perhatikan posisi dari pirnya. Di sini ada dua panjang yang berbeda. Untuk yang pendek, di sini pendek ya, ujungnya juga pendek, ya ujung dari pirnya juga pendek juga. Yang satunya, dia ujungnya lebih panjang. Sama di bagian sini, dari bawah sini, satu lingkaran ini, dia lebih panjang yang sini. Nah, untuk yang ini, dia nanti nempel ke bagian clutch-nya. Yang satu ini, yang kecil ini nanti nempel ke body.
Pertama kita masukkan dulu ke dudukannya. Ya, biarkan posisinya seperti ini, nggak apa-apa. Langsung kita tutup dulu. Dan kita kunci. Nah, untuk baut kita lihat dulu. Di sini ada dua baut yang sama. Ini sama persis ini bautnya. Ini bisa kita pakai di bagian pir atau plat untuk on off dari clutch dockingnya, atau di bagian tutup untuk pir dari bel ampnya. Jadi cuma ada dua baut yang sama, yang di bagian ini yang kepala payung, dan dia lebih pendek. Nah, kita bandingkan dengan satu baut lagi. Nah, ini yang kepala tumpul. Nah, di sini untuk yang kepala tumpul itu nanti nempel ke bagian rotor atau di bagian pengunci pinion gearnya. Di sini kita kunci dulu di bagian penutup untuk per clutch-nya. Sip. Lanjut. Nah, untuk pemasangan dari bel ampnya, di sini kita perlu cek dulu lubang untuk pirnya ini. Langsung masukkan dulu. Nah, setelah itu kita dorong perlahan ke bawah sambil kita tahan seperti ini. Nah, supaya bisa kita masukkan baut penguncinya, ya, bautnya masukkan. Oke, setelah di bagian baut sudah kita pasangkan, lanjut kita ke bagian bell wire AC-nya kita masukkan dulu. Nah, untuk bagian dudukannya ini yang di bagian bawah sini kita ratakan dengan grease tipis-tipis, dan baru bisa kita pasangkan bell wire AC-nya. Jangan lupa di sini kita teteskan minyak dikit untuk mencegah adanya korosi. Nah, kita gerak-gerakkan seperti ini supaya minyaknya nanti bisa merata. Langsung bisa kita kunci. Nah, ini ada satu lagi baut yang kepala payung, tapi dia lebih besar kepalanya. Ini yang paling besar. Di sini kita masukkan dulu ke sini. Oke, lanjut kita grease di bagian dudukan untuk rollernya. Kemudian di bagian roller, di sini kita pasangkan rollernya. Untuk roller ini bolak-balik sama aja, dan bisa kita pasangkan ringnya dulu di sini, dan kita pasangkan. Langsung kita kunci. Oke, cek dulu putaran dari rollernya, apakah rollernya putarannya berat.
Oke, langsung kita cek dulu gearnya. Sip, untuk roller juga lancar. Nah, perlu diingat roller yang tidak menggunakan bearing beda ya sama roller yang langsung nempel ke as. Tidak selancar roller yang menggunakan bearing. Lanjut kita rakit di bagian pinion gear ini, kita grease dulu. Sip, kita taruh dulu pinion gearnya. Di bagian clutch-nya, di sini kita pasangkan dulu. Dan jangan lupa di bagian bawah dari clutch-nya ini kita oleskan dengan grease. Ini juga sama. Langsung kita pasangkan clutch-nya. Nah, perlu dilihat juga ini di bagian sini ada tonjolan kecil itu. Ini posisinya menghadap ke sini. Jadi kita masukkan seperti ini. Dorong pelan-pelan. Nah, dia geraknya nanti di sini. Nah, seperti ini ya gerakannya nanti. Naik turunnya gitu. Kita naikkan sedikit dulu. Kita pasangkan pendorong untuk di bagian clickernya. Posisinya bisa dilihat kayak gini. Nah, ini yang di atas, ini yang di bawah. Kita pasangkan dulu. Nah, posisi pancangannya nanti seperti ini. Kita masukkan dulu pelan-pelan. Ya, nah ini kayak gini ya. Bisa digerakkan, dia naik turunnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kita pasangkan on off-nya. Susunan dari on off ada ring ini dulu. Ini ringnya besi ini ya. Itu ringnya. Kita pasangkan ke bagian dalam sini. Lalu push on off-nya kita pasangkan dan bisa dikunci. Perlu diperhatikan juga ini di bagian bautnya, di bawahnya ini ada ring transparan. Oke, lanjut. Kita ke bagian atas lagi, di bagian rotor. Untuk bagian rotor, untuk bagian on off-nya ini, pirnya kita pasangkan dulu. Untuk pemasangan pir bisa dilihat ya. Yang posisinya seperti ini dudukan untuk baut ini menghadap ke atas seperti ini. Masukkan dari dalam bawah sini ke sini. Kalau nggak bisa dari atas ini dorong ke bawah. Nah, ini ya, mempermudah ya. Kalau mau lepas lagi tinggal kita dorong ke atas ini. Nah, gitu. Kita pasangkan lagi aja. Ya, masukkan, dorong pelan-pelan depan. Nah, otomatis bisa kita pasangkan baut penguncinya. Lanjut kita cek kembali. Sip. Lancar jack di bagian on off-nya. Lanjut pinion gear kita pasangkan. Setelah itu bearingnya bisa kita masukkan. Nah, untuk bearing ini ada dua posisi. Untuk posisi yang bawah dia kelihatan bola-bola bearingnya. Dan yang atas dia tutupan. Nah, yang tutupan ini posisinya kayak gini. Untuk melindungi korosi yang di bagian bearing yang dalam. Sip. Kita pasangkan dulu penutupnya ini.
Ini kita juga lihat dari posisi bautnya kayak gitu. Ini yang lubang ini nanti nempel ke dudukan yang ada di bodi. Dua baut di atas, yang satu di bawah kayak gini ya. Nah itu fungsinya seperti itu ya, tutupnya. Lanjut kita pasangkan dockingnya sekaligus gear dockingnya. Kita masukkan dulu ini pelatuk untuk docking. Cara masukkannya tinggal kita ambil dari ujung ini, dari sini ya ngambilnya, dari sini, dari sini, dari sini. Yang penting ngambil posisinya dari ujung sini. Nah kayak gini ya posisinya. Kita pasangkan dulu ke pinion gear, start dudukan. Lanjut di sini kita pasang bautnya terlebih dahulu. Nah untuk di bagian bawah jangan lupa ini ada ring ya, pasangkan ringnya di sini, kemudian docking masuk. Jadi kita pasangkan di bagian rotornya. Bagian motor seperti ini, langsung kita kunci dulu. Ini seperti ini, masih bagus. Kemudian di bagian bawah dari bodi ini ada bushing, bentuknya seperti ini. Nah ini posisinya di atas yang ini, ya yang itu. Masukkan dulu sampai dia benar-benar rata. Nah ini posisinya seperti ini, dia rata dengan bodi. Jangan lupa di bagian as tengah kita kasih grease ya, as dari drive gear ini. Kemudian kita grease di bagian oscillation gear atau ball gearnya. Pasangkan baut penguncinya. Oke, setelah baut pengunci terpasang di bagian belakang ini, as itu harus satu garis lurus dengan lubang dari pinion gear untuk mempermudah saat pemasangan dari slider dan main shaftnya. Lanjut kita pasangkan slider dan bisa kita pasangkan main shaftnya. Ya, langsung kita kunci.
Nah, saat pemasangan dari slider dan mensa perlu diperhatikan juga posisi dari bushing yang bawah. Ini kita lepaskan dulu untuk memasangkan drive gear. Oke, langsung kita pasangkan. Dan jangan lupa di bagian atas kita ratakan garis juga. Setelah di bagian drive terpasang, bisa kita lanjut dudukan untuk bushing atas. Di sini kita pasangkan dulu bushingnya. Nah, ini sudah dipasangkan. Dan jangan lupa kita harus ratakan posisi dari bushingnya. Di sini kita pasangkan clicker untuk docking. Sebelum clicker dipasang, pir yang tadi di sini kita tel dulu. Lanjut kita pasangkan ini dulu. Nah, ini clicker menghadap ke sini. Jadi dia di atas ini dia nggak ada clicker, clickernya ada di bawah. Pasangkan. Oke, setelah dipasangkan, kawat dari pir yang ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, dia nanti posisinya gitu, ke bawah menghadapnya. Lanjut kita pasangkan
Oh, alah. Oke, ya, suara dari clickernya. Docking juga masih bagus. Langsung kita pasangkan baut pengunci untuk candle yang menggunakan obeng min. Bisa mungkin menggunakan obeng min yang matanya itu ukurannya sama besarnya dengan bautnya. Langsung kita tutup. Ya, setelah kita pasang handle, cek lagi putaran dari relnya. On off-nya kita coba dulu. Ya, berfungsi dengan normal ya. Langsung kita lanjutkan perakitan di bagian spoolnya. Di bagian spool ini kita tipis-tipis saja ngasihnya, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang warnanya coklat ini. Yang paling bawah dulu kita masukkan, kemudian didorong. Kemudian ini yang bentuknya lingkaran. Lalu yang warna coklat ini lagi. Nah, untuk yang tengah ini ada dua tonjolan kecil itu. Kita pasangkan sesuai dengan dudukannya. Kemudian kita lanjut fuse di bagian yang terakhir ini. Kemudian bentuk lingkaran ini sama kayak yang paling bawah tadi. Baru plat yang bentuk pir. Pasangkan platnya. Dan yang terakhir ini yang ada garis 4 ini untuk kunci ke bagian ya, knopnya juga sama, ada semacam 4 gigi itu tuh untuk nahan di bagian, untuk dorong ya, dorong di bagian drag washernya. Oke, di bagian spool sudah, langsung kita pasangkan spoolnya. Cek suara clickernya dulu. Untuk clicker masih bagus bagian suaranya. Kita cek dulu kekuatan dari drag washernya. Oke. Sip. Drag washer masih bagus. Ada masalah di bagian relnya. Itu dia pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Ryobi SL3000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.